Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, shalom jemaat Tuhan GBI Glow Bandung. Haleluya, saya kembali datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kita kembali datang kepada Tuhan. Kita beribadah kembali di rumah kita masing-masing dengan tidak mengurangi sukacita kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu hidup kita terpelihara oleh anugerah Tuhan. Wow, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dan kita percaya betul di balik segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita tetap terus percaya, kita tetap terus yakin karena kita punya Tuhan yang mampu mengubahkan setiap keadaan. Bagian kita taat, bagian kita setia, bagian kita tetap terus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyatakan kasih kuasa Tuhan dalam kemuliaan setiap kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di minggu terakhir di bulan Juni ini kami kembali ada di rumah Tuhan. Kami tetap bersuka cita sebab kami tahu bulan demi bulan kami boleh lalui dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami beribadah dengan sukacita sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap terus mau bersuka cita sebab Tuhan daripada mula kami mendapatkan kekuatan. Bapa, kami berdoa sehingga di rumah kami masing-masing kami dilawat Tuhan, di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu hamba berdoa di minggu terakhir di bulan Juni ini kami pun akan menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga rumah kami menjadi sorga yang turun di rumah kami masing-masing. Sehingga kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan dan jamahan Tuhan. Karena itu kami mau tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin, amin. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami siap hampiri tahta-Mu Tuhan yang kudus. Kami percaya Engkau nyata bagi setiap kami. Kami percaya kemenangan ada bersama-sama dengan kami. Karena kami punya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku
karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah Segalanya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan. Yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas ya Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Katakan ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan katakan kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya ya Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami yakin Kau nyata atas kami. Sembah Dia, Dia yang Maha besar. Haleluya. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat kami Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God.
Tuhan, kami percaya Kau yakin di tempat ini. Kau hadir Tuhan dan kami percaya kemenangan terjadi atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Amin. Jemaat GBI Glow Bandung, Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin, berikan tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, katakan yes, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Yes, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hati mau saudara katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. amin, yes, kau keselamatanku, Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkat lebih dahsyat, katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, amin, dahulu sekarang selamanya. janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita. Yes. Katakan Tuhan kita dahsyat. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan, hanya Engkau yang bertahta bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup. Hanya Engkau Raja di atas segala raja, hanya nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar, Kita bertemu kembali dalam kolaborasi 3 gereja. Saya percaya bahwa persoalan boleh datang dalam kehidupan kita, masalah boleh ada dalam hidup kita, tapi ada janji Tuhan, ada rancangan Tuhan yang ajaib, ada kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh Pendeta Hussein dari GBI Sumbersari. Dan kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online pada hari Minggu ini, minggu keempat di bulan Juni tahun 2020. Tentunya saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kita di dalam rangka kolaborasi 3 gereja. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau ini bisa terwujud semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di GBI Agape Bandung. Dan juga saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada jemaat GBI Glow Fellowship Center Bandung. Dan juga salam kepada jemaat GBI Sumbersari. Saya percaya kita semua senantiasa ada di dalam segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari 3 gereja Tuhan, yaitu GBI Agape, GBI Glow Bandung Tuhan, dan juga GBI Sumbersari. Kami percaya setiap jemaat akan mengalami segala kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu, apa yang disampaikannya semuanya hanya berasal dari Tuhan saja dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tema firman Tuhan adalah menang menghadapi persoalan. Atau kita akan merefleksikan Daud melawan Goliat.
Nah, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, nanti disambung dengan ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian nanti di rumah membaca keseluruhan dari 1 Samuel 17 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58, karena ini penting sekali. Tetapi kalau saya membaca seluruhnya, waktunya tentunya sangat singkat dan padat pada ibadah online ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu saudara bisa menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan saya baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11 dan kemudian dilanjutkan ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan bahunya ia memanggil lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombak itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lalu berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita loncat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dari kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana bacaan yang kita baca barusan, diceritakan bagaimana tentara Filistin dan tentara Israel itu sedang berperang. Dan ketika peperangan itu akan segera dimulai, rupanya ada seorang pahlawan dari Filistin yang bernama Goliat. Dia menantang orang Israel 1 lawan 1. Katanya, kalau misalnya kamu kalah, maka seluruh pasukannya dianggap kalah atau menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira kalau yang menantang orang yang biasa, pasti mungkin Saul sebagai raja Israel waktu itu, pasti dia akan menyuruh orang untuk berperang melawan musuh di orang Filistin itu. Tapi persoalannya, Goliat, tentara Filistin itu adalah seorang yang tinggi besar, sangat besar, saudara sekalian. Peralatan perangnya begitu luar biasa dan sangat menakutkan. Sehingga tidak ada satu orang pun dari tentara Israel yang merasa sanggup, yang merasa bisa untuk mengalahkan Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Goliat menantang orang Israel itu bukan cuma 1 hari. Dikatakan firman Tuhan bahwa
dia menantang orang Israel 1 lawan 1 berperang dengan Goliat itu pada pagi hari dan pada sore hari, saudara sekalian. Dan bukan cuma 1 hari itu, tapi 40 hari, saudara sekalian. Selama 40 hari tidak ada satu orang pun tentara Israel yang berani atau seorang pahlawan dari Israel yang berani menantang Goliat. Jadi bisa dibayangkan betapa menyeramkannya Goliat, betapa menakutkannya Goliat, sehingga tidak ada satu pahlawan Israel pun yang berani menantang Goliat. Nah, kalau kita dihina, itu biasanya kita marah, saudara sekalian ya. Tapi kalau kita merasa kita tidak mampu, maka kita juga nggak berani melawannya. Tetapi saudara sekalian, biasanya orang tidak bisa menahan amarahnya kalau Tuhannya atau agamanya dihina, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tahukah selama 40 hari itu Goliat 1 hari 2 kali bolak-balik saudara menantang orang Israel, artinya 80 kali Goliat menantang orang Israel, saudara sekalian, dan dia mulai menghina orang Israel. Orang Israel tidak ada berani menantang Goliat, saudara sekalian. Setelah dihina, saudara sekalian, tidak ada yang berani, Goliat mulai menghina Allahnya orang Israel. Nah, saudara, saya mengerti saking beratnya, saking besarnya itu Goliat, masalah itu begitu besar sekali di mata orang Israel waktu itu, saudara sekalian. Sampai dihina Allahnya orang Israel pun mereka tetap tidak ada yang berani, saudara sekalian. Jadi, saudara bisa bayangkan betapa menakutkannya Goliat itu. Bahkan Saul itu memberikan hadiah, saudara sekalian, yang bisa mengalahkan Goliat. Hadiahnya apa, saudara sekalian? Hadiahnya adalah akan diberikan kekayaan, akan diberikan anak dari Saul jadi istrinya, dan dibebaskan dari pajak. Wah, luar biasa bukan? Ada hadiahnya pula, saudara sekalian. Tapi tidak ada seorang pun, walaupun sudah mau dikasih hadiah, tidak ada seorang pun, saudara sekalian, orang Israel yang berani untuk menantang Goliat, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sampai akhirnya kemudian tibalah Daud sampai di medan perang. Dan ketika Daud mendengar Goliat menghina orang Israel, Goliat menghina Allahnya orang Israel, dia marah, saudara sekalian. Dan kemudian dia datang kepada Saul dan dia mengatakan, saya ingin menantang Goliat. Bapak Ibu saudara sekalian, singkat cerita, bukankah kemudian Saul memakaikan pakaian perang kepada Daud? Tapi ketika pakaian perang itu dipakaikan ke tubuhnya, saudara, Daud itu sampai-sampai tidak bisa berjalan. Jadi memang Daud masih remaja, saudara, masih kecil, badannya kecil, saudara sekalian. Jadi itu yang terjadi. Tapi orang ini, Daud, dia mau menantang Goliat. Sehingga akhirnya semua dilepas dan kemudian dia ambil senjatanya. Apa senjatanya, saudara sekalian? Umban atau semacam ketepel, saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Daud turun ke medan perang, saudara, berhadapan dengan Goliat, disitulah, saudara sekalian, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Rupanya, saudara sekalian, Daud tidak pernah membandingkan dirinya dengan Goliat, tapi Daud selalu membandingkan Allah dengan Goliat. Sehingga peperangan itu bisa dimenangkan oleh Daud. Bukankah ketika dia lemparkan ketepel itu, saudara, umban itu, saudara sekalian, Daud berkata demikian, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lebing, dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dilemparkanlahnya, saudara sekalian, ketepel itu, dan tepat ke dahinya, saudara sekalian, ke dahi Goliat. Goliat langsung rubuh. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Daud mengambil pedangnya Goliat dan ditebas lehernya, saudara sekalian. Pada hari itu ada satu kemenangan yang sangat besar di Israel. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menang di dalam suatu persoalan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah jangan biarkan musuh menguasai hidupmu. Saudara sekalian, perhatikan ayat yang pertama. Saya bacakan kembali. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saudara perhatikan tidak ayat ini? Ada yang salah bukan? Apa yang salah, saudara sekalian? Filistin ada di tanah Yehuda. Artinya, saudara sekalian, Filistin sudah masuk ke tanah Israel, saudara sekalian. Ada di Yehuda, saudara sekalian. Dan kenapa bisa ada di sana, saudara? Seharusnya kan setidak-tidaknya ditahan di perbatasan, atau justru seharusnya orang Israel yang menyerang orang Filistin. Tapi sekarang orang Filistin justru yang menguasai, yang akan menguasai Israel, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita tahu bagaimana Saul tidak taat pada firman Tuhan.
Dan sejak saat itu Roh Allah tidak bersama-sama lagi dengan dia. Dan kerajaan Israel juga sudah goncang oleh karena Saul. Dan apa yang terjadi? Orang Filistin masuk, saudara sekalian, ke tanah Yehuda. Saudara, tahukah saudara ada satu kisah yang sangat luar biasa ketika Yehuda akan diserang oleh Bani Amon, sekaligus Bani Moab dan Bani Menuim, saudara sekalian. Wah, itu pasukan jumlahnya sangat banyak sekali, saudara sekalian. Katanya seperti pasir di laut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu itu rajanya adalah Raja Yosafat. Apa yang dilakukan? Di Yehuda itu saudara sekalian, dia mengangkat pujian kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan saudara sekalian. Sehingga kemudian musuh kalah sendiri, saudara. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sana, Yehuda itu adalah lembah pujian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, begini saudara. Seringkali persoalan muncul dalam kehidupan kita karena kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita dikuasai oleh hal-hal yang buruk dan terus semakin mencekam di dalam kehidupan ini, saudara. Nah, kalau kita biarkan, kita izinkan itu terus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Dan ketika hal-hal negatif menguasai kehidupan kita, saudara sekalian, maka kita akan dikalahkan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita adalah Yehuda yang rohani, saudara sekalian. Jangan biarkan hati dan hidup kita itu dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jangan dikuasai oleh musuh, saudara sekalian. Tapi izinkan Allah menjamah kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada doa, ada pujian kepada Tuhan. Sehingga kita tidak dikuasai oleh musuh. Saudara sekalian, memang kita sudah lama tidak ibadah bersama-sama. Kita mengadakan ibadah online. Saya tidak tahu bagaimana sikap saudara dengan ibadah online. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita naikkan setiap doa, permohonan kita, pujian kita kepada Tuhan. Dan selalu itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita naikkan itu saudara sekalian, kalau kita terus gaungkan doa dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa menguasai kehidupan kita. Tidak ada musuh yang bisa mencengkram kita, saudara sekalian. Tidak ada musuh yang bisa mengintimidasi kita. Tetapi justru Allah yang beserta dengan kita. Oleh karena itu hari ini, mari kita tetapkan hidup kita. Jangan biarkan musuh menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan musuh mengintimidasi kita. Tetapi biarlah kuasa Tuhan menjamah hidup kita. Itu adalah langkah pertama bagaimana kita menang menghadapi persoalan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan fokus kepada persoalan, tetapi fokuslah kepada Allah. Begini, Goliat itu adalah orang yang sangat luar biasa. Goliat adalah seorang pahlawan yang sangat hebat, saudara sekalian. Goliat itu dari perawakannya begitu luar biasa. Tingginya dia 6 hasta sejengkal. Saudara tahu satu hasta itu dari sini ke sini, saudara. Itu kira-kira 45 cm. 45 cm dikali 6, 2,7 meter, saudara sekalian, ditambah sejengkal. Sejengkal kira-kira 20 cm. Jadi tinggi Goliat adalah 2,9 meter, saudara sekalian. Wah, tinggi sekali, saudara. Bandingkan misalnya, saudara tahu ada pebasket dari Cina namanya Yao Ming. Yao Ming itu badannya tinggi sekali, saudara sekalian. Nah, dia itu tingginya 2,29 meter. Jadi mungkin kalau Yao Ming angkat tangannya baru itu setinggi Goliat, saudara sekalian. Ya. Goliat adalah orang yang tinggi besar. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Dikatakan dia memakai peralatan perang waktu itu. Apa saja? Dia pakai ketopong dan tembaga. Ketopong itu helm, saudara sekalian. Kemudian dia pakai baju sirah tembaga, bersisik dikatakan. Beratnya 5.000 shikal. Saudara tahu artinya? Begini saudara, pada zaman dulu perang, itu setiap tentara, itu kalau dia prajurit, itu hanya dikasih pakaian biasa saja. Pakaian perang biasa begitu ya. Nah, karena dia prajurit. Tapi kalau dia adalah orang-orang yang pakatnya sudah lebih tinggi, itu biasanya dikasih pakaian perang yang dicor, terbuat dari besi, saudara sekalian. Ya. Nah, tetapi para pahlawan, orang-orang yang hebat, raja dan sebagainya, saudara sekalian, para panglima, itu juga dipakai pakaian besi, tapi bersisik. Supaya apa? Supaya kalau dia bergerak, itu dia bergeraknya lebih lincah, saudara sekalian. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara dikatakan baju sirah tembaga bersisik. Jadi, Goliat ini adalah bukan orang biasa, dia orang yang luar biasa. Beratnya itu 5.000 shikal.
Saudara tahu satu sikal itu adalah 11,4 gram. Kalau saya kalikan, saudara tidak perlu hitung di rumah, saudara, saya sudah menghitungnya. Kalau dikalikan menjadi 57 kilo, saudara sekalian. Jadi bajunya saja, saudara, baju perangnya ini, saudara, baju sirah bersisik, itu 57 kilo. Kemudian katanya dia pakai sepatu dari tembaga, saudara sekalian. Waduh, itu sepatu itu kalau tendang orang, waduh pasti sakit sekali, saudara ya. Nah, kemudian dia katanya memanggul lembing tembaga, ujungnya terbuat dari besi seperti pesta tuang tenun, saudara. Beratnya 600 sikal. Saudara tahu artinya apa? Begini, saudara. Lembing itu ujungnya ada besi, saudara sekalian. Itu biasanya lembing itu harus disesuaikan dengan berat badan orang itu, saudara sekalian. Nah, dikatakan ujungnya besinya saja 5.000 sikal. 5.000 sikal itu, saudara, itu kira-kira beratnya hampir 7 kilo. Besinya saja di depan. Belum lembingnya, saudara sekalian. Memang karena Goliat itu berat, saudara sekalian, sehingga dia juga harus punya lembing yang cukup berat. Kalau ringan nanti lemparannya tidak pas, tidak mantap begitu ya. Nah, saudara tahu apalagi artinya? Artinya begini loh. Kalau Goliat melemparkan lembing yang berat itu, saudara sekalian, dengan tenaganya. Jadi begini, orang kan kalau dilempar lembing kan tertusuk oleh lembing itu, saudara sekalian. Nah, kalau ini besinya, saudara sekalian, ya, itu beratnya 7 kilo, saudara. Itu bukan hanya menembus, tapi mungkin kalau ada 3 orang berjejer, itu 3 orang bisa kena, saudara sekalian. Itu artinya, saudara sekalian. Wah, luar biasa bukan? Kemudian dia katanya pakai perisai, ya, perisainya dibawain orang, saudara. Karena dia sudah pegang lembing, sudah pegang tombak, saudara sekalian, dan dia juga ada pedang, sehingga perisainya dipegang sama orang, saudara sekalian. Kemudian dikatakan dia membawa pedang, dan kemudian setiap pagi dan sore dia menantang orang Israel untuk berperang, saudara sekalian. Dan tadi saya katakan tadi, ayo siapa yang berani 1 lawan 1 dengan saya? Bayangkan, saudara sekalian, Goliat tinggi besar 2,9 meter, pakai helm yang dari tembaga, sepatunya dari tembaga, pakaian perangnya 57 kilo, saudara sekalian. Dia pegang tombak, dia pegang lembing, ada pedangnya, sampai perisainya dipegangin orang di depan, saudara sekalian. Dan dia menantang orang Israel 1 lawan 1 berperang. Oleh karena itu, pantas saja tidak ada seorang pun tentara Israel yang berani melawan Goliat, saudara sekalian. Betul ya? Nah, begitu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena tingginya orang Israel waktu itu kira-kira paling tinggi seperti orang bule, saudara sekalian, 180 ya. Lawan Goliat masih jauh sekali, saudara sekalian. Kemudian saudara diceritakan bagaimana orang-orang Israel itu mereka menjadi cemas, katanya mereka takut dalam ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang ke-24 dikatakan mereka lari karena ketakutan, saudara. Begitu luar biasa mengerikannya Goliat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, yang bisa mengalahkan Goliat, Saul katakan akan diberikan kekayaan. Anak perempuannya diberikan kepada pahlawan itu. Dan kemudian akan dibebaskan dari pajak. Tapi saudara, tidak ada seorang pun juga yang berani menghadapi Goliat. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah persoalan, bukankah masalah, beban, berat, masa depan hidup kita saudara sekalian seperti Goliat? Semakin dilihat menjadi semakin besar dan menakutkan di dalam kehidupan kita. Menjadi terlalu besar di dalam bayangan hidup kita, saudara sekalian. Terlalu mengerikan semuanya, saudara. Dan kita merasa kita tidak bisa melawannya. Dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya, saudara sekalian. Bahkan menakutkan sekali dan merasa kita pasti kalah. Bukankah itu yang kita pikirkan, saudara sekalian? Bukan kalau persoalan datang dalam kehidupan kita, ketika kita biarkan hidup kita direbut oleh musuh, saudara, maka kita makin fokus kepada persoalan itu. Kita akan melihat beban semakin berat, saudara sekalian. Makin kita takut, masalah makin berat. Kehidupan ini menjadi semakin terasa berat di dalam kehidupan kita. Seringkali kita takut, saudara sekalian, karena tidak berdaya. Seringkali kita takut karena kita merasa kita nggak mampu. Seringkali kita juga takut karena kita nggak punya kekuatan untuk menghadapinya, saudara sekalian. Artinya kita takut seringkali kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri. Kita merasa bahwa kita tidak mampu melawan setiap persoalan masalah kita hadapi. Terlalu berat, seperti membentur tembok, dan pasti tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah
ada satu peristiwa yang juga mirip saudara sekalian. Ketika Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk pergi ke Kanaan. Waktu itu saudara sekalian 12 orang ini pergi. Dan kemudian ketika pulang kembali, apa yang dilihat oleh ke-12 orang itu adalah sama. Tapi yang 10 saudara sekalian, 10 pengintai dan yang 2, laporannya bisa berbeda saudara. Yang 10 mengatakan begini, oh di tanah Kanaan ada orang yang hebat, ada orang yang kuat, mereka lebih kuat. Mereka adalah orang-orang enak. Orang enak itu maksudnya orang yang tinggi besar saudara sekalian. Mungkin ini nenek moyangnya Goliat saudara. Tinggi besar dan katanya mereka orang makan orang. Bayangkan saudara. Mereka para kanibal saudara sekalian. Dan yang lebih menyakitkan lagi saudara sekalian, 10 pengintai ini bilang begini, kami seperti belalang. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, memang mungkin mereka tinggi besar. Tetapi kalau membandingkan belalang dengan orang kan terlalu jauh saudara. Betul ya? Orang kan tinggi, besar gitu kan. Belalang kan hanya sebesar begini saudara. Ya, jadi saudara, kalau orang itu saudara terus mengandalkan dirinya sendiri, maka dia akan merasa menjadi semakin kecil dan tidak mampu menghadapi persoalan itu. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi dengan 2 orang itu, yaitu Yosua dan Kaleb? Mereka berkata begini saudara, sama laporannya bahwa di Kanaan itu adalah ada orang-orang yang kuat. Tapi mereka berkata begini, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk ke Kanaan. Kalau Tuhan berkenan, maka peperangan akan dimenangkan. Kalau Tuhan berkenan, maka kita akan menang di dalam setiap peperangan kehidupan kita. Kalau Tuhan berkenan, maka musuh seberat apapun, sebesar apapun juga, semengerikan apapun juga, kita akan mampu menghadapinya. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu, mari tetapkan hati kita, kuatkan hati kita saudara sekalian. Jangan fokus kepada persoalan hidup kita, tapi kita fokus kepada Allah. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian, jangan bandingkan diri kita sendiri dengan persoalan, tetapi bandingkan Tuhan dengan persoalan. Saya ulang Bapak Ibu saudara sekalian, jangan bandingkan diri kita sendiri dengan persoalan, tapi bandingkanlah Tuhan dengan persoalan. Bapak Ibu saudara sekalian, Daud adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Jadi 3 kakaknya sudah menjadi tentara. Makanya Daud kenapa dia pergi ke medan perang? Karena ayahnya Isai menyuruh Daud untuk membawakan makanan ke medan perang, saudara sekalian. Nah, berarti masih ada 5 bersaudara ke bawah, itu yang usianya di bawah 20 tahun. Daud anak ke-8. Saya perkirakan Daud usianya sekitar 15 tahun, saudara sekalian. Jadi Daud masih muda, dan bahkan ketika pakaian perang dipakaikan kepada Daud, dia tidak bisa bergerak kan? Ya, itu mensiratkan bahwa memang Daud masih muda, masih kecil, masih remaja, saudara sekalian ya. Nah, pekerjaannya adalah gembala, saudara sekalian. Dan senjatanya itu hanyalah tongkat, umban, dan batu, saudara. Untuk mengusir katanya binatang-binatang liar ketika dia mengembalakan kambing domba. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah Daud. Jadi saudara sekalian, kalau Daud membandingkan dirinya dengan Goliat, maka Daud nggak ada apa-apanya sama sekali, saudara sekalian. Tentara Israel saja, saudara, dia ditantang berperang 1 lawan 1 selama 40 hari, tidak ada yang berani bukan melawan Goliat. Bahkan dihina, tidak berani juga. Dihina Tuhannya, tidak berani juga, saudara sekalian. Artinya memang Goliat sangat mengerikan sekali. Tetapi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Daud tidak pernah membandingkan dirinya dengan Goliat. Tentara Israel membandingkan mereka, dirinya dengan Goliat. Tetapi Daud membandingkan Tuhannya dengan Goliat. Bukankah di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berbunyi demikian? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu saudara sekalian, begitu luar biasa bukan? Kalau tentara Israel membandingkan dirinya dengan Goliat, tetapi Daud membandingkan Tuhannya dengan Goliat. Daud punya satu kunci yang luar biasa, bagaimana dia bisa mempercayai Allah di dalam kehidupannya. Yaitu ada dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kuncinya Daud
mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Ada kuasa Tuhan, ada impartasi, ada Roh Kudus di dalam kehidupan Daud, saudara sekalian. Saya ingin tegaskan pada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa setiap persoalan, masalah, beban mungkin terlalu besar dalam kehidupan kita, terlalu mengerikan bila kita memikirkannya dengan pola pikir tentara Israel ini, saudara sekalian, membandingkan dirinya dengan Goliat. Masa depan seolah-olah akan menjadi suram dan menakutkan. Namun, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus seperti Daud, saudara sekalian, maka Daud walaupun kecil dan tidak diperhitungkan, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga kita, Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita tidak diperhitungkan, kita adalah orang-orang yang biasa, kita mungkin orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jelas kita akan memenangkan setiap pertempuran yang ada. Maka jelas kita akan menjadi orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita dikuasai oleh Roh Allah, saudara sekalian, maka kita akan memenangkan setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi. Bukankah kita punya Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus, yang mampu menolong kita? Bukankah yang berperang adalah Allah kita? Bukankah Dia adalah bukankah Allah kita adalah Allah yang hebat? Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Saat ini, Allah telah memenuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Alami jamahan Allah itu, saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan kalah lagi dalam setiap pertempuran. Jangan kalah lagi dalam setiap peperangan. Kalau kita yakin dan kita percaya bahwa kita akan memenangkan setiap peperangan itu dengan iman kita, saudara sekalian, kita akan melihat bahwa tidak ada Goliat yang terlalu besar yang bisa kita hadapi, saudara sekalian. Tetapi semuanya akan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Mari, saudara sekalian, kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dari setiap masalah sebesar apapun juga. Persoalan apapun, saudara, Allah mampu menyelesaikannya. Allah sanggup memberikan masa depan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kita nggak mampu, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Dan dalam kelemahan kita, saudara sekalian, bukankah kita dikuatkan oleh Tuhan? Supaya kita sadar bahwa keberhasilan itu adalah milik Tuhan semata-mata. Saudara, di dalam Alkitab ada cerita lain, saudara, yang kira-kira sama, saudara. Yaitu cerita tentang Gideon. Bukankah Gideon akan berperang dengan sebuah pasukan, saudara sekalian, musuh waktu itu, dan pasukan musuh itu jumlahnya 135.000 orang, saudara sekalian. Berapa yang ikut Gideon, saudara sekalian? Pertama yang ikut Gideon adalah 32.000 orang, saudara sekalian. 32.000 orang dibandingkan dengan 135.000 tentunya kalah besar. Tapi mungkin kalau semangat mereka luar biasa semua bisa memenangkan peperangan itu, saudara. Tapi Tuhan katakan 32.000 terlalu banyak. Sehingga akhirnya kemudian Gideon katakan begini, siapa yang takut silakan pulang. Nah, saudara, yang pulang itu jumlahnya, saudara sekalian, adalah 22.000. Sehingga tinggal sisa 10.000, saudara sekalian. Tapi Tuhan katakan lagi begini kepada Gideon, terlalu banyak. Akhirnya, saudara sekalian, yang terkumpul hanya ada 300 orang. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, dengan 300 orang lawan 135.000. Itu adalah 1 banding 450 orang, saudara sekalian. 1 banding 450 orang. Wah, jauh kemana-mana, saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Gideon memimpin pasukan yang jumlahnya hanya 300 itu, mereka berjuang dengan iman mereka, saudara sekalian. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Mereka memenangkan peperangan itu. Bukankah itu adalah satu hal yang sangat luar biasa? Tidak ada persoalan yang terlalu berat, terlalu besar, yang tidak bisa ditaklukkan di bawah Allah kita, saudara sekalian. Apakah saudara mengalaminya? Apakah kita dipakai Tuhan dengan luar biasa? Apakah kita memenangkan setiap persoalan di dalam kehidupan ini? Apakah ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk kita boleh memenangkan setiap peperangan demi peperangan? Sebesar apapun peperangan itu, saudara sekalian, kita akan memenangkan bersama dengan Tuhan. Seberat apapun itu, kita percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kesimpulannya adalah bila Anda dikuasai oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, maka setiap masalah, setiap persoalan, beban seberat apapun juga, kita akan sanggup menyelesaikannya dan kita akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, mari
Hari ini kita belajar 3 hal bagaimana menang menghadapi persoalan. Atau kita belajar bagaimana merefleksikan Daud melawan Goliat. Yaitu yang pertama, jangan biarkan musuh menguasai hidupmu. Yang kedua, jangan fokus pada persoalan, tapi fokuslah kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan bandingkan diri kita sendiri dengan persoalan itu, tapi bandingkanlah Tuhan kita dengan setiap persoalan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu menjamah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh percaya bahwa kami akan memenangkan setiap persoalan hidup yang kami alami ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus terus menjamah kehidupan kami. Roh Kudus terus menguatkan kami sehingga hidup kami akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tidak ada persoalan terlalu berat, tidak ada masalah yang besar di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami yakin dan percaya karena Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Engkau Allah yang akan memenangkan setiap peperangan yang kami lakukan ya Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur biarlah setiap jemaat baik di GBI Agape Bandung maupun di GBI Glow Fellowship Center Bandung maupun di GBI Sumbersari, kami semua akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu. Kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus menguasai kami, menjamah kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Yesus meteraikan firman Tuhan dan kuatkan kami semua Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan masalah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya orang yang berbahagia, Alkitab katakan, adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Sehingga apapun yang hari-hari ini kita alami, apapun yang hari-hari ini kita jalani, kita tetap percaya Tuhan penolong kita, kita tetap percaya Tuhan adalah Allah Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Karena itu kita akan memberikan korban syukur kita kembali datang kepada Tuhan. Dan sebelum berdoa, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di bawah saya ada nomor rekening BCA yang Bapak Ibu bisa transfer baik persembahan maupun persepuluhan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Dan kita memberi dengan sukacita iman karena kita tahu tangan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, tangan Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Kita kembali mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan kita akan juga bersatu dengan tubuh dan darah Kristus untuk minggu depan. Nah, kita akan berdoa buat persembahan kita, sekaligus saya akan doa dalam doa berkat. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur datang kepada Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diberkati. Kami sepakat berdoa. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Hussein, yang oleh anugerah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, pelayanan, pengembalaan usaha, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar juga kami akan memberikan korban syukur kami. Kami memberi dengan sukacita iman. Kami memberi sebab kami tahu tangan Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami memberi persembahan kami dengan sukacita. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Baik mereka yang memberikan korban syukur mereka maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi perpuluhan milik kepunyaan Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati sehingga gereja ini tetap terus boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gereja ini tetap terus boleh menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Bapa, kalau sebentar kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan juga gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri, ketiga anak kekasih mereka, anak menantu, cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, tangan kuat Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Sehingga mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa terus ucapkan berkat buat gereja ini. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati sehingga jemaat yang olehnya Tuhan percayakan digembalakan di
gereja ini terus maju, terus bertumbuh, terus mengalami pertumbuhan iman. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa diberkati Tuhan. Hamba berdoa perlindungan-Mu ada atas masing-masing mereka. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan. Keluarga yang ada disertai Tuhan. Bahkan usaha dagang mereka dikerjakan, yang mereka kerjakan diberkati juga, diteguhkan iman mereka oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami ucapkan bangsa ini diberkati Tuhan Yesus. Bangsa ini diberkati, diurapi oleh Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat daerah, bahkan menteri-menteri terkait jajaran yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan TNI, Polri, Tuhan juga yang mengurapi. Secara khusus kami terus berdoa buat tim perawat medis, suster, dokter. Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap terus boleh diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan untuk menjadi garda terdepan menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami terus ucapkan berkat dalam nama Yesus sehingga bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan dari COVID-19, sehingga kami boleh melihat ekonomi boleh bertumbuh di bangsa kami. Hal-hal baik, hal-hal luar biasa boleh terus Tuhan nyatakan atas bangsa kami, sehingga kami percaya campur tangan Tuhan kami perlukan. Kuasa Tuhan kami percaya akan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus berdoa buat gereja-gereja, agar gereja-gereja bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, sehingga kami tetap terus boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur. Berkati umat-Mu yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan menopang dan meneguhkan. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas langkah kami. Tuhan memberkati setiap kegiatan kami. Tuhan menopang kami sepanjang minggu berjalan kami. Tuhan yang memelihara kami. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam kemeluhan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.